Kepada Allah Ta'ala, pagi hari ini dimudahkan kembali hadir di majelis ilmu di rumahnya Ibu Bika yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Ta'ala. Moga-moga kita semuanya dilapangkan rizkinya, dimudahkan semua urusannya, dibukakan pintu-pintu surga. Kita lanjutkan tentang masalah jenazah. Kita kemarin sampai apa, Bu? Sampai jenazah. Sholat jenazah artinya mengiringi jenazah. Kemarin apa toh? Menyolatkan jenazah dan mengiringi. Ya, menyolatkan sampai mengiringi ya. Sekarang adalah menyegerakan penguburan. Sudah belum? Kosong. Kemarin satu berapa? Lu harusnya sudah. Saya mau nanya. Memandikan dan menyembunyikan rahasia mayat sudah belum? Sudah, berarti itu sudah. Menyolatkan sudah. Mengantar mengiringi jenazah sudah. Berarti sekarang 146. Oh, 45 ya? Oh, kemarin itu 2, Bu. Sholat sendiri, mengiringi jenazah sendiri. Lupa. Jadi menyolatkan jenazah itu 144, mengantar mengirim ke pemakaman itu 145. Nah, sekarang 146 berziarah. Berziarah. Ziarah kubur merupakan ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam. Memang ziarah kubur pada awal perkembangan Islam di zaman Rasul dilarang. Jangan ditulis dulu. Saya bacakan nanti kalau tulis. Nah, kan gitu. Jadi ziarah kubur itu dulu merupakan ibadah yang sangat dianjurkan. Dulu ziarah kubur itu dilarang sama Rasulullah SAW. Namun setelah keimanan kaum muslimin semakin kuat, semakin kokoh, maka ziarah itu menjadi amalan yang dianjurkan. Nah, ziarah kubur itu dianjurkan tujuannya untuk memberi nasihat pada diri supaya mengingat kematian dan mendoakan si mayat. Apalagi jika kubur yang diziarahi merupakan kuburan orang-orang yang saleh, kita jadi termotivasi untuk mengenang jasa mereka serta meneladani mereka. Bukan untuk meminta kepada si mayat yang menjurus kepada perbuatan syirik. Nah, sekarang dicatat, Bu, hadis dari Nabi SAW. Dulu aku pernah melarang kalian. Hadis Nabi SAW. Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Namun sekarang ketahuilah, hendaknya kalian berziarah kubur. Hendaknya kalian berziarah kubur. Oh, siap. Oke. Siap, barakallah. Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang ketahuilah, hendaknya kalian berziarah kubur. Karena ia dapat melembutkan hati. Membuat air mata berlinang. Dan mengingatkan kalian akan akhirat. Karena ia dapat melembutkan hati, membuat air mata berlinang, dan mengingat kalian akan akhirat.
Namun jangan kalian mengatakan perkataan yang tidak layak. Namun jangan kalian mengatakan perkataan yang tidak layak ketika berziarah. Hadis riwayat Hakim. Hadis riwayat Hakim. Satu lagi yaitu berkeinginan mati syahid. 147. Saya bacakan dulu ya. Diriwayatkan dari Syidad bin Al-Had bahwa ada seorang lelaki dari Arab Badui datang kepada baginda Nabi. Kemudian beriman kepadanya dan mengikuti ajarannya. Lalu orang itu berkata kepada beliau, "Aku berhijrah untuk mengikuti ajaranmu." Kemudian Rasulullah berpesan kepada para sahabat tentang orang tersebut. Setelah kembali dari satu perang, Rasulullah memperoleh harta rampasan. Rampasan tersebut dibagi-bagi untuk beliau dan para sahabat. Orang Badui tersebut juga mendapat bagian, tapi ia tidak kelihatan. Ketika suatu hari ia berada di tengah sahabat, para sahabat pun memberi jatah tersebut kepadanya. Ia bertanya, "Apa ini?" Maka para sahabat menjawab, "Bagian jatahmu yang telah disisihkan oleh baginda Nabi SAW." Ia mengambil jatah tersebut lalu mendatangi Rasulullah seraya berkata, "Apa ini?" Beliau menjawab, "Aku telah menyisihkannya untukmu." Dia pun berkata, "Aku mengikutimu bukan untuk memperoleh seperti ini, tapi agar aku terkena anak panah di sini," sambil mengisyaratkan ke leher, "sehingga aku menemui ajalku dan masuk surga." Lantas Rasulullah bersabda, "Jika engkau jujur kepada Allah, niscaya Allah percaya dan akan menyampaikan keinginanmu." Ia diam sejenak, kemudian bangkit untuk ikut serta memerangi musuh. Setelah itu datang seorang menggotongnya sambil membawa pedang. Ia terluka pada sebagian yang ia syaratkan, yaitu lehernya. Maka Rasulullah bertanya, "Apakah ini orang Badui yang itu?" Para sahabat menjawab, "Benar." Kemudian Rasulullah pun bersabda, "Ia jujur kepada Allah, maka Allah pun memenuhi permintaannya." Rasulullah mengkafaninya dengan baju jubah beliau, kemudian menyolatkannya. Di antara doa yang dipanjatkan Rasulullah adalah, "Ya Allah, ini adalah hambamu keluar dari kabilahnya untuk berhijrah menuju jalanmu, kemudian mati syahid karena terbunuh, dan aku menjadi saksi atas yang demikian itu." Maka para sahabat adalah para teladan, mereka senantiasa berjuang di medan perang untuk menegakkan kemuliaan Islam di muka bumi. Menurut Ibnu Taimiyah, jihad adalah mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Jika kita dengan sungguh-sungguh berkeinginan untuk mati syahid, maka Allah pun berjanji akan memenuhinya meskipun kita kelak meninggal di atas tempat tidur. Nah, sekarang dicatat dulu. Hadis dari riwayat Tirmizi dari Rasulullah SAW. Hadis ini riwayat dari Imam Tirmizi dari Rasulullah SAW. Bagi Allah ada hamba-hamba yang dipelihara. Bagi Allah ada hamba-hamba yang dipelihara dari pembunuhan. Bagi Allah ada hamba-hamba yang dipelihara dari pembunuhan. Umur mereka diperpanjang dengan amalan kebaikan-kebaikan. Bagi Allah ada hamba-hamba yang dipelihara dari pembunuhan, umur mereka diperpanjang dengan amalan-amalan kebaikan. Rezeki mereka ditingkatkan dan hidup mereka serba selamat.
rezeki mereka ditingkatkan, dan hidup mereka serba selamat. Nyawa mereka direnggut dengan selamat. Nyawa mereka direnggut dengan selamat di atas tempat tidurnya. Nyawa mereka direnggut dengan selamat di atas tempat tidurnya, dan mereka diberi kedudukan sebagai syuhada. Dan mereka diberi kedudukan sebagai syuhada. Hadis riwayat ini. Nah, adapun keutamaan orang yang meninggal dalam keadaan syahid diriwayatkan oleh Miqdam bin Mahdi radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda. Ibu ada hadis Nabi lagi dari Nabi SAW, silakan dicatat. Rasulullah SAW bersabda, seorang syahid di sisi Allah, mendapatkan 7 keistimewaan. Seorang syahid di sisi Allah mendapatkan 7 keistimewaan. Seorang syahid di sisi Allah mendapatkan 7 keistimewaan. 1. Allah mengampuni dosanya. Allah mengampuni dosanya sejak awal perjalanan jihadnya. Allah mengampuni dosanya sejak awal perjalanan jihadnya. Allah mengampuni dosanya sejak awal perjalanan jihad. Yang kedua, diperlihatkan kedudukannya di surga. Diperlihatkan kedudukan atau tempat tinggalnya di surga. Diperlihatkan kedudukan atau tempat tinggalnya di surga. Yang ketiga, dipelihara dari siksa neraka. Dipelihara dari siksa neraka. Yang keempat, diberi perlindungan di hari kiamat. Diberi perlindungan di hari kiamat. Yang keberapa? Kelima, diletakkan mahkota di kepalanya. Jadi diletakkan mahkota di kepalanya. Jadi di atas kepalanya ada mahkota. Yang mahkotanya ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Lanjutkan ya Bu. Di kepalanya dikasih mahkota yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Tambah itu. Jadi dia dikasih mahkota. Yang mahkotanya ini karena banyak permatanya itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Berikutnya nomor berapa? Nomor 6, diberi 72 bidadari. Diberi 72 bidadari. Dan yang nomor 7, bisa memberi syafaat kepada 70 keluarganya. Bisa memberi syafaat untuk kepada 70 keluarganya, anggota keluarganya. Jadi bisa memberi syafaat untuk 70 anggota keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, ini kita terangkan sekarang 12
dua hadis yang berkenaan dengan ziarah dan mati syahid. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ziarah kubur itu termasuk sunnah. Artinya kalau dikerjakan ya dapat pahala, nggak dikerjakan ya tidak apa-apa. Cuman kalau bisa sering-sering berziarah itu dibolehkan. Dulu dilarang karena apa? Mengandung banyak kesyirikan. Banyak orang itu ke kuburan malah minta macam-macam. Sampai akhirnya umat Islam menjadi kokoh keimanannya, kuat Islamnya, maka Rasulullah pun membolehkan, bahkan dianjurkan dengan dua tujuan. Jadi ziarah kubur itu tujuannya mengelurung dua tujuan ziarah kubur. Mau ziarah ke makam wali, mau ziarah ke makam nabi, mau ziarah ke kampung kita, orang tua, makam di mana saja, tujuannya dua. Yang pertama adalah mendoakan mereka, mendoakan yang sudah mati, yang sudah meninggal. Yang kedua, mengingat akhiratnya. Jadi untuk mereka kita doakan, untuk kita mengingat akhirat. Artinya apa? Supaya kita ini memiliki hati yang lembut, kemudian kita punya semangat untuk mengejar akhirat. Sesuk bakal mati, sesuk ya kudu dikubur ning kene, sesuk ya mestinya nyusul dan lain sebagainya. Maka dia akan semangat untuk beramal soleh. Nah, pada saat kita ziarah kubur itu dua itu tujuannya. Maka kita ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad, ya di Masjid Nabawi, insya Allah kita bisa ke sana semua. Nah itu juga sama Bu, ke sana itu mendoakan Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Mengucapkan salawat. Kalau sama Nabi ya Assalamualaikum ya Rasulullah, atau Allahumma sholli ala Muhammad, Assalamualaikum ya Rasul, Assalamualaikum ya Nabi, dan seterusnya. Nah di situ juga ada makam Baginda Umar dan Baginda Abu Bakar. Maka kita juga sama, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar. Intinya mengucapkan salam. Salam itu ya doa kan? Ucapan salam itu moga-moga keselamatan untuk mereka. Nah, kalau Nabi kita ucapin salam ya artinya sholawat. Jadi kesana gitu. Dan tidak mendoakan mereka dengan doa umumnya Allahumma fillahu warhamhu, nggak boleh. Jadi kalau kita ke makam Nabi, ke makamnya Baginda Umar dan Abu Bakar, ini kan satu tempat ya, itu tidak boleh mendoakan mereka Allahumma fillahu, Rasulullah nggak punya dosa. Abu Bakar dan Umar juga dijamin masuk surga, udah dihapusin dosa-dosanya, nggak boleh kita doain Allahumma fillahu, kan ngenyek istilahnya. Kenapa? Lu kita ini sudah nggak ada dosa gitu. Maka kita hanya mengucapkan salam. Nah bentuk salamnya ini adalah sebuah ucapan, kalau untuk Nabi sholawat ya. Untuk Baginda Umar dan Abu Bakar ya bentuk salam, ya doa keselamatan dan kembali ke kita. Tapi selain Baginda Nabi atau di Masjid Nabawi, kita di makam Baqi atau kita nanti di mana saja ziarah, mendoakan mereka. Nah doanya ya pada saat kita masuk kuburan ya minimal Assalamualaikum. Terus kalau bisa ya doa tadi Allahumma fillahu warhamhu wa'afi, atau jama' Allahumma fillahum warhamhu wa'afi wa'fu. Kalau itu orang tua ya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, wis rampung. Habis itu pulang. Sunnah di dalam kubur atau ziarah ke kubur adalah, catat ini. Jadi sunnah ziarah kubur itu yang pertama, masuk kubur lepas alas kaki. Jadi sunnahnya adalah melepas alas kaki, gampangannya nyokor. Dengan secara umum ya, kita bicara umum. Ini tempatnya becak ya ora lah, tempatnya lumpur ya ora lah. Artinya ini secara umum, yaitu melepas sandalnya atau sepatu atau terompahnya. Boleh ditenteng, boleh taruh di luar makam. Kemudian masuk dengan tanpa alas kaki. Terus kemudian yang kedua, disunahkan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahli diyar, Assalamualaikum ya ahli kubur. Sungguhnya kita semua akan menyusul kalian insyaallah. Nah habis masuk baca doa, kemudian kita boleh di mana saja. Yang ketiga kita boleh di makam mana saja. Maksudnya di pinggir boleh, di tengah boleh. Di tempat orang yang kita tuju, misalkan di situ orang tua, ya kita di makamnya orang tua boleh.
Misalkan ibu kan bergoto orang sopo-sopo ning kono, ya wis lah, bebas. Ini pinggir itu. Nah, ternyata kita di tempat di mana orang tua kita dikubur, ya di situ juga boleh. Jelas ya? Artinya tidak harus ada makam seseorang di situ yang kita ada hubungan kerabat. Enggak, bisa di mana saja. Jelas ya? Misalkan kita ke Makkah Madinah, ya kita di makam Baki, ya kan nggak ada orang tua yang di sana, misalkan, ya wis apa-apa. Di mana saja kita mau, di tengah, di pinggir, bebas. Nah, kita di situ ya di mana saja, kemudian kita berdoa. Ya doa tadi lah. Kalau di situ ada orang tua, makamnya orang tua, ya kita doa untuk orang tua. Doanya apa? Memohonkan ampunan. Saya ulangi, doanya adalah memohonkan ampunan. Itu kuncinya, intinya memohonkan ampunan. Nah, mau kalau ditambah Bu pakai bahasa Indonesia boleh. Yaitu contoh, ya catat boleh. Kita mendoakan pertama, ya Allah ampunilah dosanya. Ampunilah dosanya. Yang kedua, berikanlah pahala atau terimalah amal solehnya. Jadi kan dikasih pahala. Ya Allah ampunilah dosanya, terima amal solehnya. Yang ketiga, berikan pahala dan derajat. Berikanlah pahala yang besar atau derajat yang tinggi. Yang berikutnya, lapangkan kuburnya. Lapangkan kuburnya. Kemudian yang selanjutnya, beri cahaya untuknya. Lapangkan kuburnya, beri cahaya untuknya. Yang terakhir, selamatkan dari siksa kubur. Jadi misalkan kita ziarah, doain, ya Allah, rasa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, ibu bapakku yang sudah meninggal, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, terimalah amal solehnya, berikanlah pahala dan derajat yang tinggi di surga. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya, beri cahaya di atasnya, dan lindungilah dari siksa kubur. Dah gitu. Sudah selesai, habis itu pulang. Sunnah di dalam berikutnya, gitu. Sunnah dalam ziarah tadi melepas kaki, melepas alas, mengucapkan doa, masuk kubur ya, doa masuk kubur, ucapin salam maksudnya. Ucapin salam, masuk kubur, kemudian berdoa untuk ahli kubur. Berdoa untuk ahli kubur. Doanya tadi. Berikutnya adalah mempercepat. Artinya ziarahnya tidak boleh lama-lama. Mempercepat itu maksudnya mempercepat ziarahnya. Ojo suwi-suwi ning kuburan. Sunahnya adalah mempercepat. Artinya nek wis donga wis bar langsung. Ojo sampai suwi-suwi. Yang berikutnya tadi apa? Mempercepat ya. Yang berikutnya dalam kondisi berdiri. Saat berdoa itu berdiri. Oh, enggak duduk ya? Enggak jongkok. Jadi posisinya ziarah kubur itu sunahnya berdiri, bukan jongkok. Bukan duduk, bukan jongkok, itu sunahnya. Dalam keadaan mendoakannya dalam keadaan berdiri. Terus kemudian selesai balik. Nah, kemudian habis itu selesai kita pulang. Nah, hal-hal yang biasa umumnya ini diperbolehkan dalam arti karena kondisi satu, yaitu membersihkan kubur. Itu nggak ada sunnah, ya semuanya untuk menuai. Gampangannya bersihin kubur itu. Cuman nggak ada sunnah karena nggak ada riwayat Rasulullah para sahabat itu bersih kubur itu rano. Karena di sana kan memang padang pasir ya selalu ya bersih aja lah gitu. Cuma di tempat lain kan tidak seperti itu. Maka itu dibolehkan tapi bukan sunnah. Artinya ya itu termasuk hal yang baik lah, mau ngersi omah ya apik, ngersi jalan ya apik, ngersi kubur ya. Yang berikutnya adalah duduk tadi. Jadi kita doa duduk di mana kondisi kaki kita memang tidak kuat, apalagi mbah-mbah, ibu-ibu. Nah, dongo ngene terus ya kesosi bendera lumpur apa. Dengan catatan tidak duduk di atas kubur. Ini kalau nisan nih aja lumpur yang nisan. Aslinya kan nggak ada nisan ya. Bisa nisan itu kotak gitu. Ya artinya nggak boleh duduk di atas kuburnya, ya di sampingnya.
Yaitu kalaupun itu duduk. Ini menunjukkan jadi kita nggak boleh duduk di atas kubur. Nggak boleh juga melangkahi kubur, kecuali orang ngerti ya, sudah ngerti harus dibahas. Orang ngerti. Apa? Nah ya kan darurat, tempatnya sempit, kita mau segera ke sana, ya mau tidak mau, ya kubur ya. Tapi selama kita masih bisa menghindari, jangan melangkahi kubur, jangan duduk di atas kubur. Kecuali darurat itu memang kondisinya ya nggak mungkin kan. Terus kemudian ada lagi menanam pohon atau nyiram atau ngasih bunga itu nggak ada sunnah. Ya boleh-boleh saja, tapi itu tidak termasuk bagian dari sunnah. Artinya kayak itu ora apa-apa. Karena yang memberikan air dan juga tanaman itu atau bunga itu memiliki yang namanya kias, di mana dulu Rasulullah pernah mengambil pelepah kurma kemudian tancapkan di kubur karena dia sedang disiksa. Selama pelepah ini belum kering, maka dia terhindar dari siksa. Nah setelah kering ya disiksa lagi. Tancapkan lagi gitu. Makanya di sini dikiaskan oleh ulama, makanya ziarah kubur kayak tanaman, kayak bunga, ben untuk ademe siksa kubur. Tapi ini bukan sunnah ya, karena itu hanya berlaku untuk Rasulullah saja. Dan para sahabat nggak pernah melakukan seperti itu, karena itu berlaku untuk Rasulullah. Ini Rasulullah melakukan karena ingin nulungi singkui ya gitu loh. Nah, tidak berarti sahabat akan melakukan hal yang sama. Ya. Tapi karena peristiwa ini bisa dikatakan oleh para ulama, Rasulullah pernah melakukan itu. Tapi ini tidak menjadi sunnah. Makanya mau melakukan itu boleh saja, akan tetapi tidak menjadi dasar beneran ya, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam kuburnya. Makanya ini orang sing ngono jadi senen-senen ini bu entuk iki enggak salah melari. Kalau di tempat kita tuh biasanya pada yasinan tahlilan itu gimana Pak? Lah ya enggak apa-apa. Itu kan dalam rangka untuk sebelum berdoa beramal soleh dengan baca-baca dulu. Jadi kalau ibaratnya pemanasan sik saurunge gong iki ndonga, paham ya? Kuncinya apa tadi? Doa. Nah saurunge ndonga ki ana rituale sik ya mungkin ana ngene sik, ana ngaji sik. Kemane golek pahala sik men Allah seneng gitu loh. Tapi itu nanti lama kan? Ya kan lama. Makanya. Artinya kan pertanyaannya kalau seperti itu gimana? Boleh. Cuman itu tidak menjadi sunnah. Sunnahnya kan cepat. Still. Tapi ini Allah sing ngono ra apa-apa dengan niat tadi aku ingin dapat kasih sayang Allah, aku pengen maca Quran sih. Meskipun itu sebetulnya tidak sunnah. Karena baca Quran tidak di kuburan, baca Quran yang di omah, baca Quran yang masjid gitu. Nah, kalau ada yang melakukan ya wis kembali ke niatnya dia gitu. Nah, kalau jenengan yang melakukan niatnya itu tadi niatnya bukan karena ikut-ikutan, tapi karena apa? Aku ingin mendapatkan pahala dulu lah baca Quran sih, habis itu gonge dungo. Pahalanya untuk yang baca tadi? Enggak. Pahalanya untuk yang baca. Nah iya tadi maksudnya pahala untuk yang baca, tapi doa untuk si mayat. Nah kecuali kita baca ternyata yang kita ziarah itu orang tua, ya orang tuanya dapat pahala juga karena kita anaknya. Nah misalkan ibu ziarah ke tempatnya si A, nah ibu nggak ada hubungan, ya ibu untuk pahala sendiri, nggak bisa buat dia. Kecuali ibu anaknya dia, nah dapat pahalanya ngalir. Akan tetapi kembali kepada niatnya. Jadi tidak selalu kalau kita ziarah kubur harus baca Yasin tahlilan. Biasanya itu kan ngambil ngundang tetangga gitu Ya betul. Nah itu tadi kembali ke niat. Niatnya apa? Supaya bareng-bareng ikut mendoakan bersama. Bisa jadi doa mereka ada yang lebih makbul dibanding kita. Kembali niat. Yes, tapi itu bukan menjadi sebuah kewajiban keharusan kudu ngono ra. Aslinya ya cuman donga gitu. Tradisi karena orang Jawa ki mohon maaf ya, itu mau menuju ke satu itu muter-muter iki akeh. Tenan tak orang mau tenan ini. Jane ngene tok tapi dadak ono ritual macam-macam. Itu aslinya kuwi padha asline. Contoh ya Bu ya, kita sholawat kepada Nabi, tinggal maca wae iso kok. Tapi wong Jawa ki ora, ya sudah kudu ana trakah, kudu ana terbangane, kudu ana. Lah wong jenenge wong seneng karo Nabi ki ya modele ya macam-macam. Padahal intine ya padha sholawat kepada Nabi, cuman carane macam-macam. Iki wong Jawa.
Ini disalahke ra gelem. Berarti aku seneng ora meneh. Gampangane nek wis seneng, ya beda wis namun dalile seneng ya angel. Nah itu emang agak unik orang Jawa. Ini orang Arab ini Timur Tengah ora. Simpel sebenarnya yang ini barbar. Indonesia ora. Ya bayangkan loh ya, yang ngene Arab itu nek wong tukaran itu disolawat. Maksudnya Muhammad wis langsung rangkulan buat. Ha dhewe ya jenenge. Angel, memang orang Jawa itu beda. Ya ini namanya budaya ya. Makanya rada-rada susah. Pak Ustadz, Ya. kan melangkahi kuburan nggak boleh. Iya. Kalau di makam Gasem itu kan orangnya misalnya tingginya segitu tapi kuburannya kecil Pak Ustadz. Terus misalnya kita lewat, nggak tahu kalau itu tempat kepala atau apa gitu gimana Pak Ya nggak Ustadz? apa-apa, karena kita kan tahunya kadang sesuai dari patoknya. Iya betul. Nah patok itu yuk kita ya cilik yuk kita juga ngerti lewat aja lah. Karena kadang-kadang di makam-makam yang mohon maaf ya umum itu nggak teratur istilahnya Pak, semrawut. Aslinya kalau mau teratur ya jelas ini urut rono, ini urut rono. Jadi ada selanya kan. Contoh abah kami di Magelang itu di makam Giri Loyo namanya itu urut rapi. Jadi jenazah itu ditata urut, kuburan ini urut. Gitu. Jadi kita mau lewat sini bisa, lewat sini bisa. Orang pet-petan orang urut. Karena dari awal sudah ditata. Bergoto, alah ruwet. Karena udah makam tua ya. Kalau di kita di makam Rasulullah, jelas kita sholat boleh. Di makam Nabi. Iya, sholat sunnah itu. Oh, boleh. Itu bukan di makam Rasul, itu ya di Masjid Nabawi. Boleh nganggo banyak. Sebelah Tapi kan makam. kita waktu itu loh, Raudhah itu. Raudhah boleh malah iso sholat. Iya kan, Jadi saat kita di Raudhah itu ya Bu ya. Ini Raudhah, ini rumah Rasul, ini Raudhah, ini mimbar Rasul. Jadi makam Rasul itu di sebelah Raudhah. Ini makamnya Rasul, ini Raudhah. Jadi kalau kita sholat ya tetap ngadep kiblat, tidak ngadep di depan makam Rasul. Jadi kalau kita sholat ya sholat aja di Raudhah, bukan sholat di depan makam Rasul. Nah, kita sholat habis sholat doa. Boleh nggak banget? Neso sing akeh Bu. Selama tidak diusir askar, perbanyaklah sholat gitu ya. Niatnya sholat apa Pak Ustadz? Nah, sholat mutlak. Nek kuwi pas ngepasi malam ya tahajud atau qiyamul lail. Nek pas ngepasi isu dapat jatahnya pagi ya sholat duha sebanyak-banyaknya. Nah ternyata tidak ngepasi itu semua, misalkan bar maghrib ya wis sholat sunah mutlak. Saya kemarin sama rombongan itu habis maghrib, habis maghrib betul ya. Jadi kita masuk raudhahnya habis maghrib, pas di raudhah ini azan isya. Wah ya, jadi suwi di raudhah. Suwi kan, di raudhah senang wis dipuas-puas ke sholat, dipuas-puas ke doa gitu. Itu tempat makamnya tuh dulu kamarnya Rasul Jadi ya Pak Ustadz ya? tempatnya makam Rasulullah itu adalah rumahnya Aisyah. Dan Rasulullah meninggalnya di rumah Aisyah. Disebut rumah Aisyah itu karena Rasulullah SAW itu punya rumah kan banyak, ada istri-istri semua dapat rumah masing-masing. Nah, Rasulullah paling sering di rumah Aisyah. Dan Aisyah ini pada saat Rasulullah meninggal itu berada di pangkuannya Aisyah. Berarti di pangkuan Aisyah itu berarti di mana? Di kamarnya Aisyah istilahnya. Nah akhirnya beliau meninggal di situ ya dimakamkan di situ. Kenapa dimakamkan di rumah Aisyah? Karena aturannya semua Nabi dan Rasul kalau meninggal nggak boleh dipindah. Oh. Jadi Nabi Isa meninggal di sini, besok kan Nabi Isa tuh meninggal di mana? Di Masjid Nabawi Bu. Nah maka dimakamnya di situ. Nabi Musa meninggal di Bukit Tursina, ya meninggal dimakamkan di situ, nggak boleh dipindah. Jadi Nabi dan Rasul itu punya aturan meninggal di situ ya dimakam di situ. Kalau orang ya enggak meninggal ya bawa ke kubur. Kalau Nabi yang dipotong di pohon itu, Iya. kan meninggalnya di pohon, terus Iya. dimakamkan Ya di situ. di pohon situ. Ya di situ. Kecuali kalau dia tidak bisa diurusi, ya kan itu dikuasai oleh musuh kan. Nah dikuasai musuh itu apakah dibuang apakah mana nggak ada kisahnya. Nah kalau itu dibiarkan artinya udah terbunuh kemudian menjadi jasad ya udah dimakamkannya di situ. Artinya bahwa Nabi dan Rasul itu punya ketentuan sendiri. Nah kalau manusia biasa ya makamnya di pemakaman umum. Ya. Itu sholat jenazah. Kembali lagi ya ke sholat jenazah. Kemarin kan sholat jenazah itu kalau misalnya kita pakai alas kaki gimana Ustaz? Kan keadaan darurat.
Misalnya kayak kemarin kan ada mobil, terus kan si mayat tidak bisa dimasukkan di rumah, Iya. langsung dibawa Di pemakaman. Nah, itu di mobil jenazah disolati gimana? Boleh kok. Pakai nggak usah Boleh pakai pakai alas kaki bu? Ya, boleh, pakai sepatu boleh, pakai sandal boleh. Bahkan kemarin udah kita bahas, kita nggak bisa nyolatin di rumahnya, di masjid nggak bisa, wis kadung dikubur, ya wis ada kuburan. Kan sholat di kuburan ternyata kuburannya, mohon maaf ya, kurang bersih. Misalkan ya kuburannya kurang bersih, kan kita ke situ pakai alas kaki, pakai sepatu misalnya. Ya, pakai Yo wis sholat aja, tinggal sholat. Kan nggak ada sujud, nggak ada rukuk. Boleh. Tapi Boleh, kalau Pak. sholat kan nggak boleh ya Ustaz kalau pakai alas Boleh kaki. bu. Kalau sholat, Boleh. Jadi ibu kalau kecuali sholat, masuk masjid gitu ya. iya kalau masuk masjid, di mana masjid itu kan bersih, ya harus dilepas. Kalau masjidnya mohon maaf itu tanah, ya pakai alas. Rasulullah dan para sahabat itu kalau sholat bu, zaman dulu tuh nggak ada tanah, maaf nggak Iya ada lantai. nggak ada lantai, mereka pakai sepatu. Boleh. Ya memang bulan tuh boleh, memang pakai. Soalnya ada yang kasih tahu sholat kok pakai alas kaki. Boleh banget, bahkan saat perang pakai sepatu. Biasanya kan di Mekah dulu Boleh. kan dikejar-kejar sama Iya, itu. betul. Jadi kan sholatnya darurat. Iya boleh. Tetap pakai alas kaki Boleh terus kok sekali. dibilang. Contoh lagi misalkan kita saat berangkat di bandara ternyata harus ngejar, nggak mungkin kita sholat di musola bandara atau di masjidnya bandara. Yuk sholat yang kono, ini sholat ketinggalan, pakai sepatunya. Oh boleh. Boleh banget. Ya berarti nanti tak panggil lagi oh Betul boleh. sekali. Dan ternyata termasuk bu cara tata cara tayamumnya kan nggak pakai ini disentuh, hanya cuma muka sama tangan saja, sehingga ini nggak usah dibersih. Toh kalaupun wudhu, mohon maaf nih ya, di beberapa negara yang cuacanya sangat dingin, nggak mungkin lepas sepatu. Mereka itu hanya mengusap saja. Jadi kalau kita wudhu itu ininya nggak diguyur, ininya cuma diusap saja. Apanya ya khufnya ini, khufnya itu maksudnya sepatunya diusap. Itu udah nggak sholat, itu sholat. Jadi sholat pakai kaos kaki boleh, pakai sepatu juga boleh. Nah kita nggak pernah tahu nih sepatunya najis pun nggak ada urusan, semuanya pakai aja. Kecuali beneran dia habis dari kandang kebo, ya dilepas lah. Kalau dia udah tahu persis. Selama dia tahu itu boleh semua. Jadi kita tuh sholat pakai sepatu boleh, pakai sandal boleh, pakai kaos kaki boleh. Nyokor ya boleh. Jadi sholat tidak harus lepas, apa namanya? Tidak harus ini, tergantung kondisi di mana kita sholat. Terus lanjut tadi ziarah makam. Kalau di tempat saya kan tradisi seringnya kita pergi rilahnya itu kayak apa namanya Makam sekalian wali. ke makam lalu kita jalan-jalan gitu. Iya. Nah tempat saya itu pasti seringnya itu kalau jalan itu kubro dulu yang pertama kali yang Iya. saya kalau kubro itu orang pada ziarah, saya ambil sholat sunnah duha. Iya, Habis itu baru saya ikut doanya, nggak masalah ya. iya enggak apa-apa. Begitu sampai kasih tahu Yasin tahlil itu nggak apa-apa, tapi tidak mendapatkan sunnah. Betul sekali. Ya enggak apa-apa. Niatnya kita pokoknya aku mau Quran untuk pahala semua Pak. Berarti mengikuti nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi Tapi kalau- kita kayak gampangannya tidak mengikuti mereka, aku mau cek dewe gitu. Artinya mau cek kanggo awakku dewe. Oh, diniatkan dalam hati Betul kita sekali. ngikutin, tapi saya niat untuk diri Betul sekali. sendiri. Betul sekali. Waktu imamnya nanti doa, Doa. kita baru ngaminkan, kita ikut doa. Enggak usah Bu, doa sendiri. Doa sendiri aja. Oh, Karena berarti doanya mereka kita nggak ngerti. Nggak ngerti Mohon artinya. maaf ya, mohon maaf. Kadang-kadang Kebanyakan kiainya minta. kali jojo malah berkah, jojo jalur. Kan berarti kita nggak ngerti. kita nggak tahu berarti. Mendingan Ustaz itu boleh ngalap bukan? oh, nggak usah, nggak boleh. Berarti Jadi kita nggak boleh ikut doanya dia. Kita mau sendiri wae. berarti kita nggak mau mengaminkan, kita ikut doa Betul. sendiri. Artinya kita bareng-bareng duduk, tapi kita niatkan itu baca ya untuk diri sendiri. Rampung rampung urusanku. Terus misalnya sana mimpin doa, ya wis kita mau lanjutin ngaji boleh, dongo dhewe. Tapi bisa doa, jangan mengaminkan ya. Jangan intinya ini ya. jangan ikut. Intinya nggak kayak kita itu. Jadi kita doa sendiri gitu. Artinya kita tetap ikut, tapi nggak mengikuti seremonialnya gitu. Kita ikut acara itu, tapi tidak ikut grupnya ini maksudnya gitu loh. Dalam arti ngajinya ini nggak usah ikut. Ya acaranya kan ikut di situ, tapi niat saya memang ziarah untuk itu tadi Pak. Ya kan kadang gini ke wali-wali. Iya, betul. Oh, itu ya, mereka Iya, itu betul. lah gitu. Kita ngikut tapi niat kita kan sudah Iya, terjadi betul. tadi. Yang penting kita niatnya tadi kita ikut waktu Iya. Yasin tadi cuma kalau pas doa kita Iya. jangan ngikuti jangan mengaminkan tapi kita tidak sendiri. Iya. Saya pernah Bu pengalaman ini seumur-umur baru sekali ya ziarah kubur itu. Ziarah kubur beberapa, mau ziarah para wali ya Bu ya, itu beberapa kali. Cuman seumur-umur baru bisa
waktu itu sama teman-teman itu ziarah kubur ke makam wali itu, saya sholatnya di tempat wali yang berbeda. Jadi sholat subuh di Kadilangu, sholat duhurnya di Tuban, ya di Sunan apa itu ya, terus sholat asarnya di Sunan apa. Jadi 5 kali sholat itu di Sunan yang berbeda-beda. Karena kita naik mobil sendiri jadi bisa ngejar. Zaman dulu kan beda ya Bu sama sekarang. Wah, perjuangan zaman dulu lah. Masih muda belum nikah. Jadi anunya ini. Dan kita sendiri bukan pakai rombongan, ini memang teman-teman sendiri naik mobil. Jadi kita memang apa namanya niat untuk pingin tahu aja ziarah. Apalagi kalau ke Tuban itu ada masjid apa itu ya? Ustaz, kalau di tempat kita kan umumnya kalau mau Ramadan waktu Syaban, ya, ruahan. lalu sama mau Ramadan kurang sehari kan orang pada ziarah ke makam, Iya, lalu betul. waktu Lebaran ziarah ke makam, itu kan umumnya pasti baca yasin tahlil, Iya, betul. pasti yang mimpin. Iya. Berarti intinya kalau untuk orang tua kita boleh ya, Boleh. bisa masuk biar sama Betul. boleh. Boleh. Cuma kalau pas doa kita umumnya duduk ya kita ikut duduk ya. Iya. Nggak usah Kecuali tegak-tegak. kalau imamnya atau yang mimpin doa kita ngerti benar orangnya. Misalkan orangnya ini memang soleh, orangnya memang bagus, ini nggak neko-neko, nggak apa-apa. Tapi kalau kita ngerti, mungkin wongnya rodok-rodok. Bener aja rasa diikuti. Kadang-kadang nyuwun sewu ada kiai-kiai yang di situ tuh macem-macem lah. Tawasulnya ke orang-orang yang nggak jelas orang rusak. Tapi kalau kita tahu, oh ini kiainya bagus, ini kayaknya lurus. Anak saya mau tanya. Ya siap. Hukumnya buat pas berdoa di makam, tapi masih kalimat khususnya lalui itu boleh nggak? Ya boleh. Artinya sebetulnya kayak kita ini kan mendoakan kepada di makam itu mau mendoakan untuk semuanya atau mau mendoakan untuk orang tua kita itu kan terserah kita. Misalkan ya Allah ampunilah dosa ibuku yang sekarang udah dikubur bapak kan berarti kan khusus. Jadi kita mengucapkan khususan ya boleh, enggak pun juga enggak apa-apa. Nah kalau kita untuk semuanya arwah jamaah ya sudah untuk minal muslimin wal muslimat. Nah, khususan aba'ana wa ummahatina ya untuk bapak-bapak saya, ibu-ibu saya. Nah itu boleh. Jadi itu kayak janjiannya yang menguatkan saja. Jelas ya? Ya yang enggak boleh mendoakan orang yang kafir itu enggak boleh. Jadi di situ ada makam kafir enggak boleh. Ya harus muslim. Ziarah ke Gua Maria, ya tidak boleh lah. Ya, jelas itu salah jalur. Ada loh Bu, yang ziarahnya tuh ada juga mampir ke tempat-tempat orang-orang, gampangannya orang-orang ini agama lain gitu, itu tidak boleh. Termasuk ada Bu, mohon maaf ya, acara ziarah ke luar negeri, termasuk ke Thailand, ke Vietnam. Jadi itu ada pagoda, ada macam-macam. Karena kita ngikut acara pesiar, misalnya kapal pesiar kah, atau acara ya traveling wisata itu akhirnya kan kita ikut panitia kan itu. Nah, itu nggak boleh. Ikut aja, tapi kita cuma Nggak apa-apa. wisata Nggak aja. apa-apa. Kan kadang-kadang ada yang masuk ke kelentengnya, ke kuilnya. Ada yang juga ikut-ikut begini naruh apa? Nggak boleh. Ya, makanya harus tahu. Kadang-kadang orang kan ngikut aja. Kan itu banyak tuh di internet itu kan yang menawarkan. Tetangga saya itu ikut tuh kemarin ke Singapura, Malaysia 4 hari 3 malam, bayar berapa juta begitu. Saya senang kumpul di Jakarta tanggal sekian ini gitu. Dan ternyata di sana di Thailand, di mana itu apa namanya Filipina, yang itu kan banyak orang muda-mudanya. Nah ikut-ikut, nah itu tak boleh. Kalau anak-anak sekolah itu biasanya kan ke itu Sampokong itu gimana itu Kak? Sampokong itu bukan tempat ibadah itu. Bukan tempat ibadah. Bukan. Sampokong itu sebetulnya kan dulu petilasannya Sampokongnya itu namanya Cengho ya, Laksamana Cengho yang mendarat di Jawa atau di Semarang. Itu sebetulnya bukan tempat ritual ibadah nggak ada. Bukan petilasan itu hanya tempat dulu Cengho mendarat ke situ. Nah Cengho itu Laksamana Islam ya. Meskipun itu Laksamana Islam pernah di situ ya tidak boleh juga untuk di rumah ibadahnya nggak ada. Cuma karena itu Cina, Laksamana Cengho itu kan dari Cina. Ya akhirnya digawe untuk Cina-Cina. Kayak ke Cina ini gitu. Nah, kalau wisata ke candi-candi itu Ya sama, nggak apa-apa. Kalau kita hanya mengagumi arsitekturnya, kemudian kita mengenang, oh dulu itu ternyata orang-orang zaman dulu itu bisa membangun bangunan-bangunan seperti itu, hanya sekedar itu saja. Tapi kalau di situ kita ikut-ikutan masang sajen, atau ngasih apa, kan di situ kadang ada ya, nggak boleh. Foto-foto ya nggak apa-apa. ini ada rasa takjub gitu loh. Nggak apa-apa, itu takjub bangunan kok.
Sama dengan kita itu kalau ke Mekah, ya Allah, corona begitu tidak masalah. Mengagum. Dan itu sebetulnya kan tempat-tempat itu tidak dipakai untuk ibadah asli ini ya. Jadi candi seperti itu bukan untuk ibadah. Ibadah mereka bukan di situ. Itu hanya semacam kayak apa ya? Kayak gawe patung saiki, gawe gapura saiki ngaten lho. Jadi bukan tempat untuk ibadah. Kan enggak ada orang Buddha ibadah di Borobudur, itu enggak ada, aslinya enggak ada. Jadi ada tempat khusus ibadah mereka. Nah, kalau kita ziarah-ziarah semacam ini, kita hanya untuk mengagumi arsitekturnya saja. Sudah ada itu pertanyaan-pertanyaan itu dan dibolehkan asalkan tidak ada ikut ritual-ritual. Pak Ustadz, kalau misalnya jarang ziarah tapi kita mendoakan dari rumah terus tuh gimana Pak Ustadz? Boleh banget. Bagus mana Pak Ustadz? Ya bagus ziarah. Karena langsung ada berfaedah. Tapi yang meninggal tahu nggak Pak Ustadz? Yang meninggal tahu nggak? Tahu banget. Jadi Bu, kita nggak usah ke kubur. Kita nggak usah ke kubur nih. Kita di rumah doain. Apakah yang dikubur itu tahu? Tahu banget. Bahkan malaikat yang mengantarkan informasinya. Bu, jenengan didoakan anaknya ini. Tapi paling saya itu kuburan Kak. Kenapa? Paling saya itu kuburan. Iya, karena itu bisa mendapatkan pahala sunnah. Yang kedua, kita bisa mengingat akhirat jauh lebih mudah. Karena sunnah gitu. Sehingga itu lebih utama kalau kita mau ziarah ke sana. Kecuali nggak memungkinkan, kita nggak usah. Kalau makam orang tua jauh terus makam tetangga dekat, Boleh, kita ke tetangga. tetangga. Iya, karena alam kuburnya sama. Meskipun kuburannya nggak ada di situ. Ustaz, kalau kita di Mekah itu kan setiap habis sholat wajib kita tuh disunahkan untuk sholat mayat ya, selalu ya habis itu ya, selalu tuh saya tuh pernah lihat pas di sana tuh emang ada yang kan katanya teman ada di sini tuh selalu loh tiap detik meninggal gitu ya Tan. Iya, betul. Saya tuh pas abis ikut sholat itu emang ada yang meninggal ya, itu langsung dilihatin loh Tan, ada yang meninggal banyak pakai mobil gede-gede, masya Allah, ternyata bener adanya. Oh ya ternyata kan emang nggak boleh itu ya. Dari mana? Mayatnya dari mana? Iya, Datang di sendiri. Mekah. Enggak pakai mobil, Oh, gede-gede tiba-tiba kan, di sana kan datang. gede-gede ya, yang meninggal gede-gede di tapi nggak pakai apa-apa loh, maksudnya meninggal tuh begitu aja, pakai mobil Ditutupin. nggak ditutupin, meninggal semua banyak pakai mobil-mobil Jadi diiring. kalau tidak ditutupin, itu berarti meninggalnya saat sedang ikhram. Karena orang yang meninggal saat ikhram itu tidak boleh wajahnya ditutup. Harus terlihat. Nah kalau itu dipocong, maksudnya dipocong berarti ditutup, itu meninggal biasa. Meninggal biasa itu ya warga Saudi di situ atau orang yang sedang kayak kita umroh dan sebagainya ini, tapi tidak matinya saat ikhram. Misalkan yang meninggalnya di rumah sakit, gitu ya, nah itu dikafani, tapi disolatkan di situ. Nah itu tertutup. Meninggal di hotel, misalnya karena kelelahan, ya dikafani, disolatkan di situ. Itu juga dipocong Pak Ustadz. Iya dipocong. Ya, Bentuk pocongan gitu. Nah, ditutup rapat maksudnya wajah tidak terbuka. Tapi kalau dia meninggalnya saat ibadah, maksudnya masih pakai ikhram, itu dibuka semua. Semua itu maksudnya wajahnya kelihatan, rambutnya kelihatan. Masih kelihatan semua. Nah, habis itu disolatin bareng-bareng. Dan hampir setiap saat setelah sholat fardu mesti ada sholat jenazah. Hampir setiap. Karena saya pernah mengalami 2 kali tidak ada. Jadi misalkan ya habis asar ini berarti harus sholat mayit. Tunggu-tunggu rano, berarti rano sing. Oh gitu tadi. Oh gitu. Kalau Pernah saya. setiap hari ada loh tadi. Pas dengan kesana ada terus ya alhamdulillah berarti menang. Saya 2 kali musim umroh yang berbeda. Jadi pernah pas Ramadan itu kan saya kayak gampangannya kayak nikah nih habis ini sholat itu ya. Duh ini Rano berarti. Itu berarti dimakamkan memakai baju yang waktu di Mekah gitu waktu dia umroh. Masalah yang pakai baju koko ya pakai enggak. Pakai baju ihram. Pakai baju ihramnya. Nah, Kalau di waktu bukan ihram Pak Ustadz tapi masih di Mekah. Oh biasa. Ya di kafani pocong bukan pakai baju ini ya enggak. Di kafani lah. Berarti sama ya Saudi sama Indonesia Pak Ustadz. Nah, kan memang sunnahnya begitu. Sunnahnya begitu. Melenceng dari saya itu ayam tetangga saya. Mencoba di tempat warung saya terus. Iya. Bolehkah jadi haknya? Boleh menang. Iya. Besok ketemu lagi. Iya. Iya. Terus Diambil boleh enggak? No. boleh. Diambil. Diambil. Jadi ibu perhatikan ya, contoh ibu ada tanaman pohon mangga,
Lah mangganya mentiung di rumah kita. Lah mangganya ranum-ranum itu hak kita. Yang punya halaman kita mentiung ke tempat kita hak kita. Nah ayam datang ke tempat kita bertelur itu hak kita. Artinya hak kita itu. Perhatikan ya. Ini hak kita artinya boleh diambil dan itu tidak dosa. Boleh diambil tidak dosa. Enggak ngomong, maaf ya, enggak ngomong enggak dosa. Secara syar'i, tapi secara etika masyarakat kadang-kadang budaya setempat beda. Ini budaya di tempat kita ya kudune ngomong, namanya gitu ya. Tapi budaya tempat lain enggak, karena syariatnya boleh. Artinya jenengan makan halal. Yang tidak boleh itu, mohon maaf, ayamnya masuk ke halaman kita disembelih, itu tidak boleh. Nggak boleh. Nah, itu beda sama mangga, pohon mangga rambutan yang masuk buahnya. Sama ayam atau misalnya kucingnya main ke rumah kita ngambil, tidak boleh. Aja Bu ya. Kalau naruhnya di kandangnya kita gitu tak? Iya sama. Sama kandang. Sama. Misalnya Pokoknya sengaja masuk di kan? halaman kita. Kalau disengaja kan ada tetangga saya sengaja lo ngenadahin dia Tidak kalau boleh. Nah, itu niatnya udah salah. Boleh, salah. Itu niatnya salah. Itu sama dengan niatnya masang gitu ya. Ben ngendok nih gorgo, itu nggak boleh. Atau sama Bu, mohon maaf, pohon mangganya itu kita tarik-tarik. Pohon mangganya kita tarik, kita ikat biar itu nggak boleh. Itu sama aja udah niat dari awal mau mencuri. Ini biar alamiah. Nah kalau kita mau berikan ke dia juga nggak masalah. Gitu. Bu ini aku tengok ngendok nih gorgo, kan nggak masalah. Dimakannya nggak masalah juga. Apalagi ya kita ini tapi berkurang banyak salah itu. Oke ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita sampai ke bab ziarah. Untuk yang mati syahid kita terangkan di pekan depan saja karena waktunya tidak mencukupi. Moga-moga berkah berlimpah buat ibu-ibu semuanya, selalu sehat walafiat, panjang umur, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh-solehan. Moga-moga semuanya menjadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi yang meninggal ketika ibadah ini termasuk mati syahid nggak? Yang meninggal waktu ikram Ya. termasuk Bu. Termasuk ya. Karena ibadah umroh itu termasuk jihad. Apalagi perempuan, jihadnya itu adalah umroh dan haji itu jihadnya perempuan. Boleh ya kan? Boleh banget. Saya juga begitu, Bu. Pengennya meninggal di sana. Semua orang yang berdoa gitu. Nyuwun sewu ngajeng kota ya, propet. Oh iya, monggo.